Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Bertemu kembali dengan Ibu Sri dalam pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang letak dan luas wilayah Indonesia. Tujuan pembelajaran yang harus kalian capai adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian letak astronomis, letak geografis, dan letak geologis. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan letak wilayah Indonesia secara astronomis, geografis, dan geologis. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan pengaruh letak astronomis, geografis, dan geologis Indonesia terhadap kehidupan. Dan yang keempat, siswa dapat menjelaskan luas wilayah Indonesia. Letak wilayah Indonesia itu bisa kita lihat dari letaknya secara astronomis, dilihat dari letak geografis, dan juga bisa kita lihat secara geologis. Nah, mari ya kita bahas satu persatu. Apa sih yang dimaksud dengan letak astronomis? Letak astronomis itu adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Garis lintang itu adalah garis hayal yang membentang secara horizontal di atas permukaan bumi. Sedangkan garis bujur adalah garis hayal yang membentang secara vertikal di atas permukaan bumi. Berdasarkan letak astronomis Indonesia, yaitu berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya, Indonesia itu terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Nah, letak geografis itu adalah letak suatu wilayah berdasarkan kenyataannya di permukaan bumi. Letak geografis Indonesia itu terletak di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Perhatikan letak geografis Indonesia pada peta berikut ini. Indonesia terletak di antara benua Asia dan benua Australia. Indonesia juga terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Wilayah Indonesia terletak pada posisi silang jalur pelayaran dan perdagangan dunia, menyebabkan Indonesia mempunyai letak yang sangat strategis sekali, sehingga Indonesia dikenal sebagai jalur pelayaran dan perdagangan yang sangat terkenal di dunia. Atas wilayah Indonesia yaitu sebelah utara berbatasan dengan negara Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Sebelah selatan berbatasan dengan negara Timur Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah timur berbatasan dengan negara Papua Gini dan Samudra Pasifik. Tadi kita sudah bahas tentang letak astronomis dan letak geografis Indonesia. Nah, ternyata Indonesia itu juga bisa kita lihat secara geologis. Apa artinya? Letak geologis itu adalah letak suatu wilayah berdasarkan struktur dan komposisi batuan yang membentuk muka bumi. Letak geologis Indonesia terletak pada jalur pertemuan 3 lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Hindia.
Coba perhatikan gambar lempeng berikut. Lempeng Eurasia itu adalah sebagian besar negara-negara Asia berada di atas lempeng itu. Nah, sedangkan lempeng Pasifik itu adalah lempeng yang paling luas, Samudra Pasifik dan beberapa negara yang berbatasan langsung dengan lempeng ini. Dan lempeng Indo-Australia itu adalah terbentuk dari gabungan antara lempeng Australia dengan lempeng India jutaan tahun yang lalu. Negara yang berada di atas lempeng ini adalah Australia, Papua Nugini, Selandia Baru, dan juga negara-negara kecil yang ada di Oseania. Selain itu, Indonesia terletak pada pertemuan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Sirkum Pasifik itu adalah jalur pegunungan yang membentang dari pegunungan Andes di Amerika Selatan menuju pegunungan Rocky di Amerika Utara, lalu menuju Jepang. Negara Asia yang dilalui adalah Filipina dan Indonesia, yaitu melewati Kepulauan Sulawesi. Sedangkan Sirkum Mediterania adalah jalur pegunungan yang membentang dari benua Eropa menuju ke Italia, lalu menuju ke benua Asia di pegunungan Himalaya, dan masuk ke Indonesia melalui Sumatera. Apa sih pengaruhnya letak astronomis dan geografis bagi kehidupan manusia? Pengaruh letak astronomis itu adalah dari garis lintang, ternyata Indonesia menjadi beriklim tropis. Sedangkan dari garis bujur, Indonesia memiliki 3 daerah waktu, yaitu waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Akibat iklim tropis, suhu cukup tinggi, yaitu antara 26 sampai 28 derajat Celcius. Curah hujan tinggi dan merata, beragamnya jenis vegetasi yang tumbuh di Indonesia. Pembagian waktu di Indonesia itu terbagi menjadi 3, waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia tengah, waktu Indonesia timur. Waktu Indonesia bagian barat meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Waktu Indonesia tengah itu meliputi Sulawesi, Kepulauan Sunda Kecil, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara. Sedangkan waktu Indonesia bagian barat yaitu meliputi Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Pengaruh positif dari letak geografis Indonesia yaitu yang pertama, karena Indonesia terletak di antara 2 samudra, itu membuat Indonesia menjadi pusat perdagangan. Yang kedua, Indonesia terletak di antara 2 benua membuat Indonesia memiliki iklim tropis. Yang ketiga, karena letaknya di daerah tropis, ini membuat aktivitas pertanian, peternakan, dan perikanan berlangsung sepanjang tahun. Sedangkan pengaruh negatif dari letak geografis yaitu rawan mengalami bencana alam. Sirkulasi musim hujan dan kemarau mengakibatkan beberapa daerah kekeringan saat yang lain kebanjiran. Banyak pintu masuk ilegal sehingga rawan terjadi penyelundupan dan tindak kejahatan. Dan pengaruh dari letak geologis, ternyata Indonesia banyak memiliki sumber tambang seperti emas, perak, dan besi. Terus juga mempunyai gunung berapi yang masih aktif dan juga memiliki jenis tanah yang cocok untuk pertanian dan perkebunan dan merupakan daerah yang rawan bencana gempa, gunung berapi, dan tsunami. Berapa ya luas wilayah Indonesia? Oh, ternyata luas wilayah Indonesia itu 1.922.570 km persegi. Nah, perairannya itu seluas 3.257.483 km. Nah, jadi luas mana antara daratan dan lautan? Nah, jadi lebih luas lautan. Adapun urutan 5 pulau yang terbesar di Indonesia, yaitu yang pertama adalah Pulau Papua, kemudian Pulau Kalimantan, kemudian yang ketiga Pulau Sumatera, yang keempat Pulau Sulawesi, dan yang kelima adalah Pulau Jawa. Keuntungan yang diperoleh dari luas Indonesia
Indonesia, yaitu membuat Indonesia mempunyai kekayaan yang melimpah dan beraneka ragam, dan juga mempunyai keragaman budaya di setiap daerahnya. Demikianlah pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga pada pertemuan berikutnya kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat dan walafiat. Jangan lupa tetap menjaga 3M, yaitu rajin mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan tetap memakai masker bila bepergian. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.